Oke, jadi kemarin kita sudah selesai untuk menghitung curah hujan rancangan, di mana curah hujan rancangan itu kita sudah sesuaikan, kemudian kita lakukan uji sebaran curah hujan, di mana uji sebaran ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah C kuadrat dan Smirnov formul. Jadi uji sebaran ini digunakan untuk memastikan apakah kira-kira distribusi sebaran yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan data yang kita miliki. Yang pertama untuk melakukan uji C kuadrat atau C square itu adalah menghitung nilai K, di mana nilai K adalah 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah datanya. Kalau misalnya 10 datanya berarti 10, kalau 9, 9. Nah, kemudian setelah menghitung K, dilanjutkan dengan menghitung DK. Nah, di mana DK itu adalah K dikurang 1. Misalnya ini K-nya 5, maka DK itu adalah 5 dikurang. Kemudian kita menghitung nilai EF. Jadi EF itu didapat dari N dibagi K, di mana N ini jumlah data dan K adalah nilai yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan tersebut, kemudian kita mendapatkan nilai EF. Jadi EF ini adalah nilai banyaknya atau yang akan nilai yang diharapkan. Jadi setidaknya EF-nya adalah 5 gitu. Jadi yang nanti akan dibandingkan dengan OF atau nilai yang diamati. Dari nilai yang diamati dan nilai yang diinginkan itu akan dilihat apa namanya perbedaannya, sehingga nanti bisa diketahui apakah sebaran tersebut cocok. Nah, kemudian ini di sini ada tabel XI. Jadi XI ini adalah nilai dari curah hujan yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Jadi itu diurutkan dari kecil ke besar. Jadi yang diurutkan itu adalah nilai yang log XI-nya. Nah, jadi enggak, maksud saya XI-nya. Jadi hujan maksimumnya itu kemudian nanti diurutkan dari kecil ke besar. Dan ini dibagi menjadi kelas-kelas tersebut. Jadi kelas itu didapatkan dari nilai K ini sendiri. Jadi K-nya 4, artinya ada kelasnya ada 4. Nah, kemudian berarti dibuat rentang sebanyak 4 kelas, di mana range-nya dibuat dari 51 sampai 155. Nah, ini diambil dari range di XI ini. Jadi boleh dari 50 sampai 155 atau 51 sampai 155 boleh pokoknya. Diurutkan. Nah, setelah buat 4, jadi dicari 51 dikurangi 155 dikurang 51, kemudian dibagi 4. Nah, dapatnya itu satu kelas itu range-nya ada 26. Jadi dibuat range dari 51 ditambah 26, jadi 77. Kemudian 77 sampai ke 103 dan seterusnya sampai 4 kelas. Kemudian ini EF itu adalah di 112. Jadi 112 itu adalah nilai 112 itu adalah nilai EF-nya. Jadi nanti EF ini adalah yang akan diharapkan. Jadi diharapkan banyaknya jumlah data di satu kelas itu minimal atau yang diharapkan adalah 2,25. Nah, berapa data yang masuk ke kelas 1 misalnya untuk OF1, untuk OF kelas 1 itu kita apa namanya? Klasifikasikan apakah dia termasuk kelas 1, apakah dia termasuk kelas 2, jadi kita kelas yang kita miliki. Yang kita miliki. Jadi kalau misalnya 53 ini masih masuk ke range kelas 1, sehingga kita masukkan di sini kelasnya adalah 1. Kemudian yang 78 itu ada 2. Jadi kemudian kita jumlah, misalnya kelas 1 ada 4. Maka nilai OF-nya di sini adalah 4. Kemudian kalau yang kelas 21, kelas 33 dan kelas 4 itu yang 4. Kemudian setelah itu kita bandingkan antara DF ini dengan F hitung ini dengan F tabel. Jadi F tabel itu didapatkan sesuai dengan nilai DF-nya. Nah, ini dia untuk nilai F tabel. Jadi kan misalnya derajat kepercayaan itu 5%. Nah, jadi kita cari yang 0,05 untuk jumlah data yang disesuaikan dengan derajat kebebasannya. Jadi kalau derajat kebebasan di sini kan dia tadi 3, maka kita cari yang di sini. Nah, jadi untuk 3, untuk derajat kepercayaan 0,05 atau 5%, itu F tabelnya adalah 7,815.
Nah, kita sekarang bandingkan antara F hitung kita yang di sini, yaitu 3,67 ini dibandingkan dengan F tabel. Ketika F hitung itu masih lebih kecil dari F tabel, maka itu kesimpulannya distribusinya cocok atau oke, seperti itu. Setelah kita oke di Q-square atau C kuadrat, kemudian kita lakukan uji sebaran juga Smirnov-Kolmogorov. Nah, jadi kalau misalnya Smirnov-Kolmogorov ini, itu yang kita gunakan adalah nilai log-nya. Yang C-square itu kita gunakan nilai XI-nya atau ujian maksimumnya sesuai dengan data awal. Kalau misalnya yang Smirnov-Kolmogorov ini yang kita gunakan adalah nilai log XI-nya. Nah, kemudian nilai log XI tersebut itu di sampingnya kita buat PX atau probabilitas. Jadi probabilitas itu rumusnya adalah I itu adalah urutannya, di mana urutan ini diurutkan dari besar ke kecil. Jadi beda-beda ya. Kalau C-square itu diurutkan dari kecil ke besar, kalau misalnya Smirnov-Kolmogorov itu dia dari besar ke kecil. Nah, kemudian ini dibuat rumus yaitu I atau urutannya dibagi dengan jumlah data ditambah 1. Ini terus dilakukan untuk semua log XI. Kemudian setelah mendapatkan PX, kita kecilkan dulu, di mana F itu rumusnya log XI dikurang log X rata-rata dibagi S ini standar deviasi dikali dengan log X rata-rata. Jadi rumusnya adalah tadi log X ini yang ya kita lihat. Ini log X ini dikurang dengan log X rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi dikali dengan log X rata-rata. 154 sama 155. Kita lihat ya. Nah, ini kita kalikan ini dan ini. Itu FT. Kemudian kita mendapatkan nilai F. Nah, kemudian setelah kita menghitung nilai F, kemudian kita menghitung nilai P, di mana nilai P itu didapatkan dari 1 dikurang nilai Y, di mana Y ini kita memforecast, kira-kira kita forecast, untuk nilai X tertentu, maka Y-nya berapa? Gitu. 160 sampai. Nah, jadi ini ada tabel hubungan antara FT dan Y. Jadi kalau misalnya FT-nya sekian, Y-nya berapa. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus forecast. Kalau misalnya FT-nya misalnya 143 ini, dari hubungan dari tabel 160, 184 dan ini, kita mencari interpolasi. Nah, jadi kita interpolasi nilai FT-nya, berapa nilai FT-nya misalnya, itu akan mendapatkan nilai Y. Nah, kemudian nilai P aksen XI adalah 1 dikurang Y. Jadi Y ini sekali lagi adalah interpolasi dari hubungan FT dan Y. Nah, kemudian setelah mendapatkan P, kemudian dilakukan delta P. Jadi delta P ini adalah pengurangan antara P aksen dikurang dengan PX atau P. Nah, kemudian nanti ini dicari maksimumnya, kemudian delta P maksimum itu dijumlah atau dicari yang maksimum, kemudian kita mendapatkan nilai delta P tabel. Jadi delta P tabel itu didapat dari tabel ini. Nah, ini juga sama derajat kepercayaan, kemudian ini N adalah datanya. Nah, ini digunakan kurang lebih yang mendekati 0,41 ya. Ya, jadi biar cepat. Sebenarnya untuk mendapatkan nilai yang eksak, misalnya ini kan jumlah datanya 9, harusnya diinterpolasi. Tapi mungkin kurang lebih sekian. Jadi nilai delta P-nya ini sudah lebih kecil daripada delta P tabel. Artinya itu sudah sesuai dan nilainya oke. Itu untuk uji distribusi, apakah distribusi itu cocok atau tidak terhadap suatu sebaran. Kemudian kita bisa juga menghitung intensitas, durasi, frekuensi. Jadi intensitas itu adalah perbandingan antara tinggi atau kedalaman air per satuan waktu atau dibagi satuan waktu. Nah, jadi umumnya kalau misalnya curah hujannya itu semakin singkat, maka intensitasnya cenderung tinggi karena pembaginya kecil seperti itu. Nah, kemudian untuk rumusnya itu untuk intensitas
curah hujan atau durasi frekuensi itu bisa ada beberapa rumus. Yang pertama adalah mononobe. Nah, rumus mononobe ini adalah yang paling sederhana untuk digunakan dalam menghitung intensitas curah hujan, di mana nilai I itu adalah intensitas curah hujannya, kemudian R24 adalah hujan maksimumnya berapa. Nah, itu yang dimasukkan ke R24. Kemudian ini 24-nya tetap, yang misalnya terjadi selama 3 jam gitu. Hujan maksimum itu terjadi selama 3 jam, maka ini adalah 3 seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada juga rumus Talbot. Jadi dalam menghitung intensitas curah hujan itu ada beberapa. Yang kedua adalah rumus Talbot. Jadi ini sama aja, I adalah intensitasnya, A dan B itu adalah konstanta, dan T itu adalah durasinya, sama seperti tadi. Di mana A itu menghitungnya adalah sekian, kemudian B-nya adalah sekian. Nanti saya akan berikan contoh perhitungan ini ya, Talbot, Sherman, dan Mononobe ini. Nah, sama juga Sherman itu ini ada biasanya untuk memudahkan karena biar tidak lama gitu. Biasanya kita menggunakan perhitungan intensitas curah hujan itu menggunakan rumus Mononobe, yaitu I sama dengan R24 per 24, 24, 2 gitu ya. Kemudian juga ada isi guru ya. Kemudian setelah kita mengetahui intensitas hujan, itu biasanya kita akan dihadapkan dengan namanya waktu konsentrasi. Jadi waktu konsentrasi itu adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir ke titik terjauh. Jadi misalnya ini kita lihat ya. Misalnya sungai kita tuh seperti ini. Jadi waktu konsentrasi itu adalah dari titik satu ini, tempat jatuhnya hujan itu sampai ke titik terjauh. Misalnya ini titik terjauhnya. Nah, waktu yang dilalui selama itu yang disebut dengan waktu konsentrasi atau TC biasanya dibilang. Oke, dan di dalam waktu konsentrasi itu untuk khususnya untuk drainase atau saluran itu terdiri dari beberapa waktu. Yang pertama adalah TOF atau time over land flow. Jadi TOF itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air melalui permukaan tanah ke saluran terdekat. Nah, kemudian ada TDF, time detention. Jadi itu waktu yang digunakan untuk apa namanya? Waktu untuk mengalir di dalam saluran di tempat yang diukur. Nah, jadi nanti ini TC rumusnya adalah sama dengan 0,87 dikali L, di mana L ini adalah panjang saluran dari hulu sampai ke titik terjauh. Kemudian S itu adalah kemiringan rata-rata saluran utama. Jadi sungainya itu dari titik hulu sampai hilir itu berapa kira-kira kemiringan rata-ratanya. Nah, misalnya ini ada contohnya. Ini adalah titik hujan itu jatuh di titik P, kemudian titik terjauhnya adalah R, maka jarak yang ditempuh, waktu yang ditempuh dari titik P sampai titik R, itu yang disebut dengan TC. Nah, untuk menghitung TC juga ada T0 dan TD seperti tadi. Jadi T0 ini rumusnya, jadi kemudian dan TD adalah rumusnya ini. Nah, jadi itu akan digunakan nantinya untuk menghitung banjir, debit banjir. Nah, untuk menghitung debit banjir itu juga ada beberapa metode. Yang sering digunakan adalah metode rasional, di mana Q sama dengan 0,278 dikali C dikali I dikali A, di mana C ini adalah koefisien aliran permukaan. Biasanya dia berkisar antara 0 sampai 1, di mana angka 1 itu berarti semua hujan yang jatuh itu akan teralirkan secara 100% ke di permukaan sebagai runoff, sebagai limpasan. Kalau semakin kecil dia nilai C-nya, itu artinya hujan itu semakin banyak yang terserap, sehingga yang menjadi limpasan itu semakin kecil. Jadi misalnya kalau hutan kayak gitu, dia nilai C-nya paling 0,4. Kalau misalnya dia tertutup, itu misalnya C-nya itu paling pasti di atas 0,7, seperti itu. Nah, jadi ini yang digunakan biasanya untuk memforecast atau mengetahui debit banjir yang terjadi. Di mana I ada intensitas, I ini dihitung dari yang tadi ya bisa Mononobe, Ishiguro, Sherman dan lain sebagainya. Nah ini adalah koefisien pengaliran. Kalau misalnya dia konkret, ini kita bisa mencari berapa koefisien pengalirannya. Nah, kita bisa lihat kalau konkret itu dia di atas 0,7, sedangkan kalau misalnya ini kayak cultivate atau lahan yang lahan yang tertanami itu dia biasanya kurang dari 0,4. Jadi semakin banyak penyerapannya, maka semakin kecil dia. Kemudian untuk misalnya, jadi kalau misalnya di satu das itu kan atau di suatu catchment area itu kan nggak semua sama, dia bisa aja di sininya perumahan, di sininya hutan, kemudian di sininya
misalnya sawah. Nah, setiap tata guna lahan atau penggunaan lahan itu memiliki nilai C yang berbeda. Nah, untuk C suatu catchment atau das itu kita bisa menjumlahkan C dikali A. Jadi C ini artinya C si jenis penggunaan, misalnya kita pakai rumah lah, rumah atau permukiman. Misalnya C-nya 0,7. Kemudian berapa luasan si permukiman itu? Nah, kita kalikan dengan 0,7. Nah, ini kita jumlah, misalnya yang kedua adalah sawah, berapa C-nya sawah, misalnya 0,5 dikalikan dengan luas sawahnya. Kemudian misalnya ada permukiman, C-nya misalnya 0,9. Kemudian luasannya berapa? Nah, itu kita jumlah, kita bagi dengan jumlah atau total dari luasan daerah tersebut. Maka kita akan mendapatkan C komposit atau C das. Nah, kemudian juga ada distribusi hujan. Nah, jadi ini ada hampir sama, dia menggunakan distribusi jam-jaman untuk waktu tertentu. Jadi T besar itu adalah waktu mulai hujan. Kemudian untuk nah, untuk mendapatkan debit 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 apa ya, debit jam-jaman dari data hujan yang kita miliki. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan hidrograf satuan. Nah, jenis hidrograf satuan itu juga banyak, ada hidrograf SCS, ada ini apa lagi ada gamma gitu kalau misalnya. Jadi bedanya setiap hidrograf itu biasanya disesuaikan dengan karakteristik. Kadang yang kita misalnya kita pakai itu tidak sesuai, itu disesuaikan dengan nanti kita bisa kalibrasi. Jadi misalnya kita milih ini sembarang, misalnya kita gunakan hidrograf satuan gamma gitu. Terus kita bandingkan debit yang terjadi dengan debit yang kita hitung berdasarkan debit satuan ini, apa hidrograf satuan ini dengan debit asli yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kita menentukan yang mana yang terbaik itu tergantung dengan sesuai dengan di lapangan. Nah, ini kalian bisa membaca sendiri. Jadi yang beda itu adalah nilai T-nya biasanya untuk menghitung kapan dia naik, kapan titik puncaknya. Nah, jadi kalau misalnya ini kayak gamma, dia bentuk kurvanya seperti ini. Kalau misalnya ini apa ini? Nakayasu kayaknya. Ya, ini kalau Nakayasu dia bentuknya seperti ini. Ada naiknya dulu, kemudian langsung. Jadi bedanya kayak tadi gamma itu dia agak cepat, kemudian cepat turunnya seperti itu. Jadi ini berpengaruh terhadap nilai T-nya atau waktu-waktu tertentunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan kita milih Nakayasu, kapan kita milih gamma, kapan kita milih SCS dan lain sebagainya itu tergantung dari debit yang di lapangan. Jadi setelah kita membuat hidrograf satuan, kita bandingkan dengan yang di lapangan. Nah, kemudian itu saja untuk debit rencana. Jadi kalau contohnya di sini, terus setelah kita mendapatkan ini, kemudian kita lanjutkan dengan membuat perhitungan debit banjir rencana. Nah, ini contohnya menggunakan Nakayasu, di mana yang diperlukan oleh metode Nakayasu itu ada L, ada CN. Jadi L ini adalah panjang dari sungainya, kemudian CN ini adalah koefisien pengalirannya. A ini biasanya bisa diganti-ganti. Jadi biasanya kalau untuk mengkalibrasi juga kita bisa mengubah nilai alfa, di mana biasanya nilai alfa itu bernilai 2 kalau dia pengaliran biasa, kalau 1,5 naik hidrograf cepat dan cepat turun tapi naiknya lambat dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian A itu adalah nilai luasan dari catchment-nya. Kemudian ini dalam menghitung debit Nakayasu, itu yang pertama kita hitung adalah waktu konsentrasi. Nah, jadi untuk waktu konsentrasinya kita lihat di sini. Tunggu sebentar. Nah, jadi untuk perhitungan yang pertama itu adalah nilai TP dulu, di mana TP itu TG maksud saya. Jadi TG masih di atas lagi. Jadi itu tergantung dari nilai panjang salurannya. Nggak ada ya. Jadi panjang salurannya kalau misalnya, oh ini dia. Kalau L-nya kurang dari 15 km, itu menggunakan rumus ini. Kalau misalnya L-nya lebih dari 15 km, menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk study case-nya ini, itu dia panjangnya itu adalah 34 km kurang lebih. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang TG, di mana L-nya lebih besar daripada 15 km. Kemudian dihitung dengan TR ini rumusnya. TP, T03, dan lain sebagainya.
Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai T-nya atau waktunya, kemudian kita mencari debit maksimumnya. Di mana rumusnya adalah C dikali A dikali RO, atau C dikali C itu adalah koefisien pengaliran, A itu adalah luasannya, dan R0 itu adalah 1. Jadi kita mengasumsikan itu hujan satu satuan. Jadi nantinya akan dikalikan dengan apa namanya curah hujannya. Jadi ini kita mencari debit maksimum ketika asumsinya itu hujannya 1 milimeter seperti itu. Nah, kemudian menentukan lengkung naik, di mana lengkung naik ini dicari dengan nilai T-nya itu tidak lebih dari TP. Jadi dari 0 sampai TP itu kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah itu di antara TP sampai TP tambah T03 itu kita menggunakan rumus lainnya. Jadi seperti ini. Mana dia? Nah, ini. Jadi ketika dia sekian, ya kita coba lihat di sini ya. Nah, jadi dia menggunakan rumus ini, KID ini. Jadi dia kalau sebelum TP atau sebelum kurang dari sama dengan TP, kita sebutnya dia KIA. Kemudian di antara TP sampai TP tambah T03, dia itu dapatnya KID. Di mana KID rumusnya adalah KIP dan sebagainya ini. Kemudian kalau misalnya TP nilai waktunya di antara TP ditambah T03 dan sekian ini, kemudian nanti kita dapatnya rumusnya seperti ini. Nah, jadi dari Ki ini, maka kita akan mendapatkan dia hujan jam-jaman. Nah, jam-jamannya sebelum kita dapat debit jam-jaman, itu kita menghitung dulu nisbah jam-jaman atau intensitas jam-jamannya. Jadi tadi yang seperti rumus RT ini, di sini ada RT. Setelah tadi kita menghitung yang Mononobe, Shiguro, jadi intensitas hujan dalam 1 jam ini itu kita cari dulu nisbah atau pembagiannya. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini. Kemudian kita cari dulu yang ini, RTI ini untuk kala ulang. Jadi setiap kala ulang, jadi nanti nilai R-nya itu akan dimasukkan. Kalau tadi kan ini adalah debit untuk satu satuan hujan. Nah, sekarang kita masukkan R-nya atau curah hujan sesuai kala ulang. Jadi kalau ini dikalikan dengan C itu adalah koefisien aliran, dikalikan dengan hujan kala ulang 2 tahun. Nah, ini silahkan dicoba, nanti saya akan berikan Excel-nya. Kemudian akan didapatkan seperti ini. Jadi nanti ini dikosongkan. Jadi yang pertama di sini nolnya, kemudian di sini nolnya, kemudian di sini nolnya. Nah, ini dengan asumsi hujan tersebut terjadi selama 3 jam, durasi 3 jam. Ini durasi jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Bukan, maksudnya hujan maksimum tersebut terjadi selama 3 jam. Kemudian nanti kita akan dapatkan curah hujannya untuk jam-jaman. Kemudian dihitung untuk kala ulang 5 tahun. Kemudian kita akan memiliki rekapitulasi banjir maksimum untuk setiap kala ulang. Nah, kemudian kita bisa membuat grafik debit banjir untuk Nakayasu untuk beberapa periode curah hujan kala ulang. Seperti itu. Oke, itu saja untuk penjelasannya. Kemudian data panjang dan luas subdasnya dan juga hujannya. Nanti silakan teman-teman buat seperti ini. Nanti ini juga akan saya berikan. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup atau tanya pada saya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.